Nomor kelima meninggalkan bintang, dan Xiao Xiao serta Xiaolin juga memulai jalan mereka sendiri untuk menjadi lebih kuat dan menulis cerita mereka sendiri. Di luar alam dewa kuno, Fearless berlabuh di luar. Xiao Yan tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi, jadi sudah waktunya untuk pergi. Apakah Anda yakin ingin pergi ke cincin kuno iblis abadi? Sang ratu masih tidak bisa menyembunyikan ekspresi khawatirnya. Dua raja spiritual dari istana Tianren ingin menemukan terobosan di dunia jamur segar, dan tentu saja mereka tidak bisa dibiarkan berhasil. Xiao Yan mengangguk. Sekarang Zichen Sulingjue telah berevolusi lagi dan telah mencapai level Jiu, dia memiliki 3 hati api dan 3 hati guntur. Latar belakang Xiao Yan terus-menerus memperkaya, dan faktanya, bahkan dengan kartu truf ini, Xiao Yan masih belum dapat benar-benar menampilkan kekuatan mereka, keabadian kaisar, tetapi itu hanya dapat dianggap sebagai pemula. Untuk menunjukkan kekuatan dari kekuatan asli, dia masih perlu berubah menjadi lebih kuat. Namun setelah bertemu Xiao Xiao dan Xiaolin, samar-samar Xiao Yan merasakan kehendak abadi yang disebutkan oleh Ratu. Sekarang aku memiliki kepercayaan diri untuk mencapai langkah kelima, kata Xiao Yan dengan serius, dan dia duduk sambil berbicara. Kedua anak tersebut adalah saudara-saudara Xiao Yan. Xiao Yan selalu menjadi walinya, mengetahui bahwa mereka tidak berubah dari awal hingga akhir, namun kini ia ingin memperkuat kemauannya dan mengintegrasikan pikirannya untuk mencapai keabadian. Xiao Yan teringat kembali pikirannya dan teringat Kailin saat pertama kali melihat Medusa, saat itu ada gadis kecil cantik berdiri di sampingnya. Saat itu, Xiao Yan belum menyadari bahwa dirinya telah menjadi seorang ayah. Dia masih ingat adegan ketika dia pertama kali menggendong Xiao Xiao dan dengan penuh kasih sayang memanggilnya ayah. Ribuan tahun kemudian, kenangan itu masih terasa seperti kejadian kemarin. Tentu saja, ia juga teringat akan kelembutan wajah Tembem Smiley yang hanya seukuran telapak tangannya dan dipeluk dengan hati-hati. Apa yang ingin saya lindungi menjadi begitu jelas dan tegas saat ini. Xiao Yan belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia tahu dengan jelas apa yang dia inginkan sekarang dan apa yang dia kejar. Itu tidak ada hubungannya dengan dunia atau atasannya. Terlepas dari reinkarnasi Anda atau invasi sensi, saya menginginkan semuanya. Xiao Yan bergumam. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan kekuatan abadi dalam kehampaan melonjak dari segala arah, memadatkan langkah tarian abadi Kaisar Xiao Yan. Setelah mengalami kegagalan, saya berhasil menerobos ke langkah kelima. Kemudian semuanya sudah siap, dan Xiao Yan siap berangkat. Di reruntuhan roh di lantai 12 pagoda roh kekosongan Zichen, labu ilahi bermata 9 meninggalkan 6 senior. Selama proses ini, setelah meninggalkan 6 senior, labu ilahi bermata 9 kosong, dan kemudian pergi ke cincin tanpa tulang, Xiao Yan benar-benar hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tentu saja, sekarang tubuhku sudah menyatu dengan darah jiwa, aku tidak perlu membawa apa-apa lagi, tapi aku harus membawanya. Bagaimanapun, identitas sangat misterius, dan mungkin ada beberapa menggunakan. Tentu saja darah jiwa dalam tubuhnya sangat bermanfaat. Tidak lama setelah alam dewa kuno menerima panggilan Xiao Yan, Nyonya tiba-tiba keluar dari alam dewa kuno dan tiba di Fearless. Kita harus pergi, kata Xiao Yan. Kemana harus pergi? Bingung. Xiao Yan menghampiri Fan Chan, lalu memandang Fan Fan dengan serius, mengulurkan lengannya dan menepuk bahu Fan Fan, dan Fan Fan segera menatapnya dengan serius. Kurangi bertanya. Xiao Yan dengan lembut mengucapkan dua kata, dan sebelum Chen Chen bisa menjawab, pandangannya menjadi gelap, dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Chen Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Perasaan ini sudah tidak asing lagi baginya. Hei hei hei, apakah ada orang yang menindas orang seperti ini? Dia ingin memanfaatkan orang lain dan mengurung mereka di ruangan gelap,
dia begitu terobsesi dengan hal itu hingga dia menjadi sangat marah. Saat ini, dia terobsesi dengan Xiao Yanfeng, salah satu dari 9 tingkat. Tubuhnya mengandung jiwa anti-inflamasi, sehingga dia bisa disegel dalam toples anggur ini. Namun kemarahan yang terobsesi tidak mendapatkan penjelasan Xiao Yan, dan dia hanya bisa duduk di kedai minuman. Jangan biarkan saya mengambil risiko, apa yang saya terima hari ini, besok akan saya bayar 2 kali lipat. Saat ini, Xiao Yan bersiap untuk memasuki pohon dunia di lantai 10 menara roh Void Zichen. Tentu saja, dia harus pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis melalui pohon dunia. Namun, tepat ketika Xiao Yan menutup matanya dan sebelum pikirannya memasukinya, suara ratu tiba-tiba terdengar. "Suamiku, sepertinya ada yang mencarimu," kata ratu sambil melihat dengan mata indah. Tak jauh dari situ, ada sesosok tubuh berdiri di udara, yang penampilannya tidak terlihat jelas dengan mengenakan topeng. Xiao Yan lalu perlahan membuka matanya dan melihat ke kejauhan. "Bisakah tuanmu bereinkarnasi dan bertarung?" Sebuah suara di kejauhan terdengar, dengan nada rendah yang menutupi suara aslinya. Xiao Yan tidak berbicara, tapi menutup matanya lagi. Xiao Yan yang tidak tahu dari mana provokator itu berasal, sebenarnya tidak tertarik, jadi dia memilih untuk segera pergi, biasa. Saat berikutnya, perlindungan nomor kelima tiba-tiba hancur, dan sosok ratu tiba-tiba menghilang saat ini. Aura tirani langsung menyelimuti Xiao Yan, dan sosok itu muncul di atas Xiao Yan. Lalu dia menamparkan telapak tangan hijau berasap seperti cakar hantu. Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening. Saat dia membuka matanya, sosoknya tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia muncul kembali, Xiao Yan sudah berada di depan orang yang menyerangnya, dan kemudian dengan kecepatan kilat, dia mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. "Kalau mau berkelahi, kenapa hanya satu mata?" Xiao Yan berteriak. Menghadapi kecepatan Xiao Yan yang sangat cepat, sosoknya jelas sedikit terguncang. Dia sepertinya tidak menyangka Xiao Yan akan secepat itu. Tepat ketika Xiao Yan menyentuh topengnya, hantaman kuat menyapu tubuhnya, dan kemudian tubuhnya bangkit kembali. Pria bertopeng tidak berbicara, tetapi membuka tangannya dan berdiri. Setelah itu, dunia bawah mengembun dan langsung menelan Xiao Yan. Huang Kuan tahu. Xiao Yan terkejut, keterampilan bertarung ini cukup mengesankan, berisi kekuatan aturan dunia, seolah-olah mencoba menarik jiwa Xiao Yan ke dalam reinkarnasi. Dalam sekejap, di tengah alis Xiao Yan, 7 segel bintang berkedip dan menyatu dengan dewa. Bintang ke-8 juga berkedip samar. Dewa bar 12 putaran. Seluruh tubuh Xiao Yan bersinar dengan cahaya keemasan menghadapi air dunia bawah yang megah dan nyata, tinjunya yang berisi cahaya keemasan diledakkan dari udara tipis. Boom, boom, boom. Seluruh kekosongan mengeluarkan suara tumpul seperti drum, dan kekuatan dahsyat meledak di antara keduanya. Meskipun tinju Xiao Yan tidak memiliki kekuatan aturan, kekuatan absolut itu sendiri juga milik aturan. Inti dari Yuan Shen sendiri adalah mengalahkan semua hukum dengan satu kekuatan. Yuan memiliki aturan yang besar dan masih belum terbiasa dengannya. Keterampilan bertarung ini sendiri sangat kuat, namun orang yang melakukannya masih terlalu lemah. Xiao Yan mendengus dingin, dan di tengah-tengah 82 pukulan, kekuatan kekaisaran yang melonjak dimulai. Orang yang memakai topeng itu hanya bisa mundur sampai kekuatan kekaisarannya runtuh setelah terkena tinju ilahi Xiao Yan. Orakel abadi, 18 tingkat api penyucian. Saat urusannya terungkap, pupil mata Xiao Yan menyusut drastis bukan karena ketakutan, tapi karena dia tidak bisa menebak identitas orang yang bertopeng.